Halo konco-konco Deso, Mbak Surip di sini. Sugeng Rawuh, selamat datang di channel Bioskop Deso, channelnya wong-wong Deso yang hidupnya santuy seperti di pantai dan penuh rebahan karena memang nggak punya kesibukan. Di sini di channel ini kita akan nonton bareng film dari berbagai genre secara gratis, tis lah, pokoknya gratis lah buat kalian konco-konco Deso. Ya, sebenarnya mau gimana juga ya, disuruh beli juga gak punya cuan kan? Nggak kayak Mbak Surip ini yang memang lahir sudah sultan. Bukannya sombong ya. Sebelumnya monggo di subscribe, like, komen, dan share nggih. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan. Daripada nih nungguin notifikasi gebetan yang tidak kunjung datang, ya kan? Oke, kali ini kita akan nonton film bareng yang serem tapi seru. Seserem ketika pacar ngeliat isi chatmu. Jadi langsung saja selonjorkan kaki, gak usah sambat, banyakin bersyukur. Yuk, check it out. Film ini diperankan oleh aktor ganteng Brad Pitt. Nah, kita akan Danio FYI, for your information kalau bahasa kerennya. Buat kalian yang penasaran muka Mbah Surip seperti apa, bisa kalian browsing di Mbah Google. Ketik aja Brad Pitt muda. Brad Pitt muda ya, bukan kambing muda, bukan juga istri muda atau mamah muda. Bukannya sok tampan tapi hanya bilang kenyataan. Lanjut, film ini disutradari oleh Mark Forster. Tahu kan Mark Forster? Nggak tahu. Wah, lihat. Boleh Deso ya, tapi wawasan harus tetap luas. Kayak siapa? Yes, betul, kayak Mbak Surip. Cerita dimulai ketika keluarga bahagia yang terdiri dari ayah bernama Gary, ibu Karen, dan 2 orang putrinya bangun tidur sambil manja-manjaan. Lagi santai-santai kok tahu-tahu berita di TV malah kasih info kalau ada wabah virus yang nyebar. Wow, cepat sekali menyebar secepat gosip teman yang tahu-tahu viral. Nah, ketika mereka sedang berada di mobil menuju ke suatu tempat, nggak diduga kekacauan terjadi. Bisa dibayangin kan kayak gimana? Persis kayak emak-emak antri tapi nggak buru-buru dilayani. Chaos, rusuh. Tiba-tiba ada mobil nabrak-nabrakin kendaraan lain. Waduh, semua pun panik. Tapi nggak sempat bilang panik nggak, panik lah, masa enggak? Aku coy. Saya langsung ngegas tapi akhirnya ditabrak sama mobil lain dan nggak bisa ngebut lagi. Akhirnya mereka keluar dari mobil dan berjalan untuk menyelamatkan diri. Orang-orang pada berlarian dan yang mengejutkan, ada zombie menyerang dan menggigit orang-orang secara random. Wes pokoknya ngawur lah. Digigit semuanya, dicokot kabeh, pokoknya ngawur. Lalu yang kegigit langsung berubah menjadi zombie dengan sangat cepat. Secepat apa? Iya, betul, secepat jawaban mantan yang nolak diajak balikan. Gary langsung ngebat sebarangan mobil kayak ibarat main Tinder yang semua di swipe right, terus kabur buat menyelamatkan keluarga. Rachel, si anak sulung pun bengek saking takutnya. Di tengah kepanikan, Thierry, teman yang merupakan anggota PBB, telepon dan akan membantu mereka dengan mengirimkan helikopter. Sambil nunggu heli, mereka cari bekal dulu. Biasa, situasi boleh songong tapi perut jangan kosong. Lalu masuklah mereka ke supermarket, cari makanan dan obat-obatan. Karena kondisi udah nggak kondusif dan mobil yang dipakai tadi pun dicuri, mereka pun lari ke apartemen terdekat. Wus lari, pokoknya kenceng lah ya larinya ya. Beruntung ada keluarga yang mau menolong dan memperbolehkan mereka numpang sampai keesokan paginya. Ya kalau menumpang sebulan namanya nggak tahu diri nggih. Setelah kejar-kejaran sama zombie biar bisa ke lantai yang paling atas, akhirnya Gary dan keluarganya serta anak dari keluarga yang menolong Gary. Aduh, biar tuh kok Mbak Surip malah bingung jelasin. Ya lah pokoknya gitulah. Mereka berhasil dijemput helikopter untuk kemudian menumpang di kapal angkatan laut Amerika. Di situ sudah banyak peneliti virus yang mempelajari penyebaran wabah ini di seluruh dunia. Gary pun diminta untuk turut serta dalam tim penyelidik yang berangkat ke pangkalan militer di Korea Selatan. Baru saja sampai, Gary dan tim sudah diserang zombie. Saking paniknya, Dr. Vesbeh, sang ahli virus pun terpeleset. Dia jatuh terus nggak sengaja nembak diri sendiri. Yalah, sana tenan. Di sana Gary mengetahui bahwa zombie tertarik dengan suara. Komandannya pun memberitahu bahwa ada orang dengan mulut berbusa menggigit dokter.
Seorang mantan agen CIA yang berkhianat menyuruh Gary untuk pergi ke Yerusalem karena Israel sebelumnya sudah mengetahui peristiwa ini akan terjadi. Lalu di sana, kepala dinas intelijen Mossad yang bernama Jurgen ternyata juga mendirikan zona aman. Aman lah pokoknya ya. Setibanya di Yerusalem, Jurgen ngajak Gary untuk keliling ala-ala host tour kayak YouTuber. Gaul juga ini. Tiba-tiba orang pada kocar-kacir karena zombie berhasil manjat tembok pembatas. Gary pun lari sekencang-kencangnya, kayak lari dari kenyataan ditinggal married sama pacar. Tapi dia ngumun saat melihat ada kakek tua dan anak kecil yang kepalanya gundul dilewatin aja sama zombie. Loh, kok iso? Kok nggak kelihatan ini? Lalu delalahe tentara pengawalnya Gary digigit zombie. Nggak pakai pikir, Gary langsung memotong tangannya biar nggak tertular. Mantep nih Gary nih. Cepet mikir pinter gitu. Mereka pun mencegat pesawat alias kapal mabur dan berhasil naik. Baru aja tenang bentar, delala ada zombie ngumpet dan mulai gigit para penumpang. Gary dan penumpang lain berusaha menutup bagian pembatas kabin dengan tas-tas koper. Tapi jebol juga. Ancen angel. Saking gawatnya, Gary melempar granat ke arah para zombie. Ya otomatis lah pesawat meledak terus oleng deh. Pesawat pun jatuh berkeping-keping. Perut Gary terluka tetapi berhasil diselamatkan di sebuah gedung penelitian. Alhamdulillah ya Allah, selamat iki wong. Karena Gary ingat bahwa ia melihat ada orang-orang yang tidak dikejar zombie, maka ia berpikir bahwa kemungkinan orang-orang yang lemah atau sakit tidak akan pernah diserang oleh zombie. Karena mereka dianggap tidak cocok sebagai inang reproduksi virus. Pinter ya. Pinter gitu ceritanya. Gary pun meminta patogen yang merupakan penyebab penyakit kepada para peneliti. Ia yakin bahwa kelemahan fisik manusia yang sekarat itu justru sebagai kekuatan untuk menghindari zombie. Tentu tak semudah itu Ferguson, karena patogennya ternyata ada di gedung lain. Dengan mengedap-edap kayak mau ngajak jalan anak orang, Gary bertiga sama teman-temannya masuk ke gedung B. Di sana banyak zombie-zombie yang kemudian jadi beringas gara-gara dengar suara saat tim Gary nggak sengaja nyenggol barang. Ya ini lumayan bodoh. Ternyata ada bodohnya juga si Gary. Saat Gary berhasil masuk ke lab di mana stok patogen disimpan dan udah ambil semua yang dibutuhkan, di depan pintu ada zombie coy. Nggak pikir panjang lagi, udah deh disuntikan aja tuh patogen ke badannya sendiri. Ngasal aja lah pokoknya, nggak tahu bakalan berfungsi apa enggak. Sing penting kan yakin, ya kan? Namanya juga usaha. Dan bener saja zombinya nggak gigit Gary. Bukannya segera minggat, Gary ternyata mau kasih self reward. Alah, kayak anak kekinian aja ya hobinya foya-foya dengan alasan self reward. Apa itu self reward? Di kondisi genting gini, Gary minum Pepsi dingin dulu. Ya elah, bisa aja nih endorse-nya. Mbak Surip juga mau dong di endorse. Biar makin sultan. Setelah disuntik patogen, Gary dan tentara pengawal pun kembali ke pangkalan militer Amerika dengan membawa patogen untuk digunakan sebagai vaksin bagi masyarakat luas. Akhirnya ya, nggak perlu lari-lari lagi. Udah bisalah menerima kenyataan. Oke, ceritanya sampun selesai nggih. Dari sini kita bisa belajar sesuatu karena semua cerita pasti punya makna. Makanya nih penting diingat, dicatat juga boleh. Bahwa di saat kondisi susah kita harus saling bantu-membantu. Dan yang paling penting adalah bahwa kelemahan itu bisa menjadi sumber kekuatan. Jadi jangan pada minder ya yang punya banyak kelemahan. Ya wes, matur nuwun. Sekian dari Mbah Surip. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, konco desa.